Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Halo Moms, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe dan setia di channel ini. Untuk yang baru pertama kali klik video ini, selamat datang di Seputar Bayiku Moms. Di video kali ini kita akan membahas tentang bolehkah bayi newborn pakai pampers atau diapers? Bolehkah bayi baru lahir pakai pampers setiap hari? Pertanyaan ini cukup sering ya Moms muncul pada moms yang baru saja melahirkan anak pertama ke dokter atau bidan. Ada kekhawatiran tersendiri untuk memakaikan popok sekali pakai yang mengandung bahan kimia. Untuk seorang ibu baru, banyak sekali hal yang perlu dipelajari seputar parenting dan merawat seorang bayi, mulai dari memandikan bayi, menyusui, menggendong, hingga cara memakaikan popok yang benar. Bicara mengenai popok sekali pakai ini sudah menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi ya Moms. Moms dapat lebih menghemat waktu dengan menggunakan popok sekali pakai tanpa repot-repot mencuci, karena memang dalam satu hari tentunya bayi sering BAB dan pipis beberapa kali ya Moms. Bolehkah bayi baru lahir pakai pampers? Berdasarkan penelitian para ahli kesehatan anak, ternyata pemakaian pampers pada bayi baru lahir tidak disarankan moms karena kulit mereka masih sangat sensitif. Lalu, bayi pakai pampers umur berapa ya? Moms sebaiknya menahan dulu pemakaian popok sekali pakai ini pada si kecil hingga usia lebih dari 6 bulan karena usia tersebut jaringan kulit bayi sudah cukup kuat sehingga memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terkena iritasi. Namun, jika diperlukan memakai pampers sekali pakai, pilihlah jenis pampers yang memang dikhususkan untuk newborn ya moms. Bayi baru lahir pakai pampers atau popok kain, manakah yang lebih efektif ya moms? Sebenarnya keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing moms. Popok kain akan berfungsi dengan maksimal apabila moms segera mengganti popok tersebut ketika si kecil buang air kecil ataupun buang air besar. Di mana popok kain ini tidak memiliki lapisan gel penyerap air, maka kadar air yang dapat diserap lebih sedikit daripada popok sekali pakai. Ini adalah salah satu kekurangan dari popok kain moms. Meskipun begitu, bahan kain akan memberikan rasa nyaman saat dipakai oleh si newborn, kayak gitu. Sementara pada pampers sekali pakai, gel penyerapnya sangat berguna dalam meresap cairan moms sehingga moms dapat menggantinya dalam beberapa jam tanpa menyebabkan si kecil merasa tidak nyaman. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya nih moms, Vidya saat bayi baru lahir di rumah sakit itu sampai 2 pekan lah dari kelahirannya, dia pakai pampers alias diapers sehari itu bisa 6-7 kali untuk gantinya moms, karena kan BAB-nya masih cair, jadi sering-sering diganti kalau pas BAB. Baru setelah 2 pekan itu pakai popok kain terus karena disuruh mertua saya biar nggak iritasi katanya moms. Selain itu juga lebih hemat uang tapi nggak hemat waktu, hehe. Alhamdulillah baru full pakai diapers ini umur 4 bulan lebih moms karena popok kainnya sudah nggak muat, kayak gitu ceritanya. Ada berbagai gangguan kesehatan yang berpotensi muncul saat bayi pakai pampers mom, khususnya mereka yang baru lahir atau newborn. Berikut penjelasan bahaya pemakaian pampers pada bayi baru lahir ya moms. 1. Ruam popok. Pemakaian pampers pada bayi baru lahir dalam jangka panjang dan membuat kulitnya rentan mengalami ruam popok moms. Munculnya ruam ini juga diikuti dengan kulit lecet dan perih ketika bergesekan dengan lapisan pampers. Pastikan kondisi tersebut akan membuat si kecil menjadi tidak nyaman kan moms. Yang kedua adalah alergi. Kulit bayi masih sangat sensitif moms, terlebih pada bayi baru lahir. Menggunakan produk perawatan yang salah aja bisa bikin kulitnya alergi, apalagi menggunakan popok sekali pakai yang juga
ada bahan kimianya. Jika buah hati mulai menunjukkan gejala alergi, moms segera hentikan pemakaian Pampers tersebut ya. Yang ketiga adalah munculnya infeksi akibat jamur. Tidak menutup kemungkinan infeksi akibat jamur bisa timbul karena bayi pakai Pampers moms. Biasanya terjadi pada bagian tubuh seperti selangkangan dan pantatnya. Infeksi ini diakibatkan oleh lembabnya kulit bayi karena memakai popok sekali pakai terlalu lama dan tidak segera diganti moms. Yang keempat adalah infeksi saluran kemih. Fungsi utama dari Pampers adalah menampung air seni si kecil yang bersifat sementara. Namun tidak sedikit moms yang justru membiarkan bayinya mengenakan Pampers dalam waktu yang lama, padahal hal tersebut tidak baik untuk kulitnya. Namun, untuk mencegah resiko buruk yang dapat terjadi seperti alergi, ruam, hingga infeksi, sebaiknya Anda mengikuti tips berikut ketika ingin memakaikan si kecil Pampers atau diapers ya moms. 1. Cermat memilih produk. 2. Pilih ukuran yang sesuai ya moms. 3. Pakai di bawah tali pusar. Pastikan pemakaian Pampers tidak mengenai bagian tali pusar bayi yang belum lepas. Ini untuk menghindari daerah pusar terpapar urin dan feses. Yang keempat, sering diganti ya moms Pampersnya. Saat ini banyak sekali iklan di TV yang mengatakan produk tersebut dapat menyerap hingga 8-10 jam. Sayangnya hal tersebut tidak berlaku dengan bayi baru lahir. Sebaiknya tetap diganti Pampers anak secara rutin ya moms. Yang kelima, bersihkan dan berikan jeda. Ini adalah untuk mengurangi resiko ruam. Bersihkan dan keringkan kulit bayi terlebih dahulu sebelum dipakaikan popok baru ya moms. Beri jeda untuk kulitnya beristirahat dan mendapat paparan udara. Bahkan moms sangat disarankan untuk sesekali membiarkan bayi tidak memakai popok. Nah, demi menghindari segala hal yang tidak diinginkan, akan lebih baik lagi apabila moms berkonsultasi dulu dengan dokter ya. Sekian video kali ini moms, semoga bermanfaat. Insya Allah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.